به وبركاته. الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين إلى أن قال وينبغي لطالب العلم أن يحترز عن الأخلاق الذميمة فإنها كلاب معنوية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة أو كلب وإنما يتعلم الإنسان بواسطة الملك. والأخلاق الذميمة تعرف في كتاب الأخلاق wa kitabuna hadha la yahtamilu bayanaha khususan anit takabbur wa ma'a takabburi la yuhassalul ilmu. Qila al ilmu harbun lil muta'ali kasayli harbun lil makanil ali wa qila bijaddin la bijiddin kullu majdin fahal jaddun bila jiddin bimajdi fakam abdin yagumu magama hurrin wa kam hurrin yagumu magama abdi. Semestinya bagi orang yang menuntut ilmu, ia menjaga diri daripada akhlak az-zamimah, dari perangai-perangai yang tercela. Sering kita dengar cerita tentang Imam Malik. Beliau itu menghabiskan 20 tahun waktu belajar. 18 tahunnya difungsikan untuk adab, 2 tahun difungsikan untuk ilmu. Tapi beliau mengatakan, coba aku sempurnakan 20 tahun itu dengan akhlak dan adab. Menggambarkan penting bagi penuntut ilmu untuk selalu memiliki adab dan akhlak yang terpuji. Kenapa? Karena akhlak itulah yang nanti membimbing dia mendapatkan ilmu yang manfaat. Adab-adab itulah yang akan mengarahkan kepada dia ilmu yang berguna bagi dia ataupun orang lain. Dan nantinya kalau sudah bimbingannya itu ilmu manfaat, di kemudian hari ilmu tersebut mengantarkan orangnya kepada ikhlas, wara', zuhud, tidak mengejar dunia, tidak ambisi popularitas dan yang lain sebagainya. Tapi kalau munculnya itu dari akhlakul dzamimah ilmunya, mungkin bisa dia dapatkan, tapi ujung-ujungnya memanfaatkan ilmu. Bukan ilmunya memberikan manfaat, tapi memanfaatkan ilmu untuk mendapatkan harta, jabatan, popularitas dan yang lain sebagainya. Karena itu bagi penuntut ilmu harus menjaga diri daripada akhlak-akhlak tercela. Akhlak tercela itu bukan hanya tingkah, ya, sikile ngangkat, selonjor di hadapan orang yang lebih tua atau di hadapan orang tua atau di hadapan ulama, bukan hanya itu.
akhlak yang buruk itu sombong, itu akhlak yang buruk. Ujub, bangga diri, riya, bukhul, itu adalah akhlak-akhlak yang buruk. Dan perlu kita ketahui bahwa akhlak-akhlak yang tercela itulah digambarkan sebagai kilabun maknawiyah. Secara maknawi diartikan seperti anjing. Nah, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun au kalbun. Malaikat itu tidak akan masuk sebuah rumah yang di situ ada foto atau di situ ada gambar, lukisan, terlebih patung, atau di situ ada anjing. Malaikat nggak masuk. Sebagian ulama mengartikan gambar itu sekiranya kalau dikasih nyawa dia akan hidup, artinya gambar penuh full tubuhnya. Nah, kalau dari dada ke atas kan tidak mungkin orang hidup tanpa ada perutnya, itu tidak ada masalah. Patung juga demikian, wah tambah ngarepe desa patung macan, ya gak mlebu malaikat nang desane ya. Patung bebek, patung sapi. Desa ini gak dileboni karo malaikat gue akhirnya. Ya naudzubillah min. Ono omahe dipasang Garuda. Masih cinta Indonesia ya gak ngono juga, gak gitu juga. Cinta Indonesia itu gak harus pajang bendera, gak harus ada simbolis negara di tempatnya, gak harus pasang fotonya presiden, wakil presiden, gak harus. Cinta negara itu mendidik putra-putri bangsa untuk menjadi penerus yang baik di masa akan datang. Seorang dokter yang agamis, yang punya dasar-dasar agama sehingga dia enggak mendolimi pasien, menjadikan penerus bangsa itu dari pejabat publik yang enggak korupsi, yang jujur, yang amanah. Itu cinta Indonesia. Makanya kalau bisa kita katakan pahlawan sejati itu guru-guru dulu. Guru-guru dulu ya. Kalau sekarang itu mungkin yang guru honorer si rodok-rodok ya, mungkin. Karena apa ya? Sekarang itu bukan pendidikan sekolah itu. Pengajaran. Mukul HAM. Memarahi berlebihan HAM, dididik HAM. Kalau dulu padahal parah. Guru-guru dulu tuh nyusur. Muridnya gak iso dikei susure. Nggak ada masuk penjara guru zaman dulu. Dan muridnya pinter-pinter. Saiki dakoni 2x2 sik mikir. SMP mikir 2x2. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi rumah itu jangan dibiarkan ada hal-hal demikian. Foto kemanten. Gak teleponi malaikat omamu, makanya tukaran tok uripe. Cukup setengah badan wis cukup, tidak ada masalah. Fotonya aulia, cari yang setengah badan. Cari yang setengah badan cukup dengan memandang wajahnya. Gak perlu mandang ini sore, gak perlu. Yang penting itu wajahnya kita pandang itu. Fotonya para aulia, orang-orang soleh demikian. Lah, kalau ada orang yang memiliki akhlak az-zamimah, berarti dia seperti anjing. Maka malaikat nggak akan masuk ke rumah tersebut. Dan perlu kita ketahui wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malak. Manusia itu ketika belajar, dia bisa dapat ilmu, yang ngirim ilmunya siapa? Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar, mafhum apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini bisa masuk ke hati kita. Itu bukan
moro-moro mlebu dhewe. Kalau hanya bocong ini langsung mlebu, gak ono sing mondok. Wis dadi alim kabeh. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya malaikat. Lah kalau dia sudah menjadi anjing, ya malaikatnya mau karo kon. Enggak mau malaikatnya kalau kitanya sudah memiliki sifat-sifat yang buruk. Nah, untuk mengetahui apa aja akhlakul dzamimah, ya kita belajar kitab akhlak, bukan di kitab ini. Seperti kitab Bidayatul Hidayah, seperti kitab Risalatul Jami'ah yang di bagian akhir, seperti kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, seperti juga kitab Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub li Abi Thalib Al-Makki dan selainnya. Di situ kita dapatkan nanti kitab akhlak. Ya, diawali dulu kita kecil itu akhlakul banin, ya, dan seterusnya. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanaha khususan at-takabbur, anitakabur. Di kitab ini kita enggak menjelaskan penjelasan tentang akhlakul dzamimah, terlebih khusus sifat takabur. Ya, terlebih khusus sifat takabur ini yang perlu untuk kita hindari. Ya, terlebih khusus ini sifat takabur harus kita hindari. Kenapa? Wa ma'at takabburi la yuhasalul ilm. Orang kalau punya sifat sombong, ilmu itu tidak akan bisa ia dapatkan. Nggak akan bisa ia dapatkan. Karena ilmu itu menuntut orang untuk merendah. Ya, kita dulu diajari orang itu semakin tambah ilmu, orangnya itu akan semakin merendah. Seperti padi itu ketika sudah pari itu sudah muncul padinya. Semakin besar, semakin tinggi, bukan semakin tegak, tapi semakin apa? Merunduk. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, al-ilmu harbun lil muta'ali, kasaili harbun lil makanil ali. Ilmu itu perang kepada orang yang sombong. Artinya selalu berlawanan. Selalu berlawanan. Kalau ada orang sifat sombong mau dikasih ilmu, itu seakan-akan ilmunya apa? Magnet yang satu arus. Ya, Bu. Podo mendali. Enggak ada yang mau. Diibaratkan di sini kasail, seperti aliran sungai. Harbun lil makanil ali. Dia nggak mungkin sungai itu nyari tempat yang tinggi. Aliran sungai itu pasti menuju tempat yang paling rendah. Coba aja buat aliran. Kemana aliran air itu? Pasti ke tempat yang paling rendah. Misalnya nggak jeding, bolongan ini diukur. Jedingnya miring ini, bolongan ini gini. Ya banjir jedingnya. Pasti lubang yang dibuat itu adalah tempat yang paling rendah agar semuanya itu keluar wastafel. Dibuat wastafel, wastafel kan? Ya kayak wisu tangan biasa itu. Itu lihat lubangnya di tempat yang paling tinggi apa paling rendah? Paling rendah. Untuk apa? Biar air itu mengarah ke situ. Ilmu itu bagaikan air. Air itu akan mencari celah ke tempat yang paling rendah. Semakin merendah dia akan mendapatkan bagian ilmu yang banyak. Waqila bijiddin la bijiddin kullu majdi. Dengan keberuntungan, dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan takdir dari Allah, bukan dengan usaha.
seseorang itu akan mendapatkan kehormatan atau kemuliaan. Namun, mungkinkah hanya sebuah keberuntungan tanpa ada upaya untuk mendapatkan kebahagiaan, kehormatan? Nggak mungkin ya. Jadi gini, fadlullah itu utama, tapi Allah memerintahkan kita untuk ikhtiar. Orang berilmu tidak berilmu itu sudah takdir dari Allah. Orang yang dikasih ilmu oleh Allah berarti itu ala fadlun minallah. Nggak bisa kita paksakan. Walaupun kita belajar tahunan, belum tentu kita menjadi orang yang alim. Belum tentu. Nah, kalau orang menjadi alim tanpa belajar, itu juga nggak mungkin. Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Kebijaksanaan seseorang itu dengan upaya usaha, berlatih. Nggak mungkin ada orang moro-moro ototnya kekar, nggak mungkin. Ya. Pasti dia ada olahraga tipis-tipis, ditingkatkan beban dari setengah kilo, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 10 kilo, 20 kilo, dan seterusnya. Murni upaya nggak mungkin. Fadlu minallah bisa, tapi nggak dilakukan oleh Allah hal demikian. Allah ingin semua itu dengan ikhtiar. Lu ada kan aulia yang wahbi, tetap dia ada usaha duluan, walaupun wahbi. Bedanya usaha titik di ini akeh. Itu bedanya. Upayanya nggak banyak tapi diberikan besar. Ada orang upayanya besar kasih sedikit. Tukang itu kan kerjanya ndak akeh. Cuma hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kuli dilakukan oleh tukang. Kuli gak mandek blas, mudak lulu, engko usung-usung. Apa usung-usung boto, usung-usung lulu nih. Payah, gajine gedean ndi. Apa maneh karo mandore. Ini tidak mandor. Loh ya akehan gajine tukang ambek kuli. Ya tapi kan ngene. Dok. Kan sorone. Hitungannya dengan upaya, dengan capeknya. Ya gedean yang iki sih. Nah begitulah. Itu pemberi fadlan minallah. Fakam abdin yakumu maqamah hurin. Berapa banyak seorang yang redahan, orang yang bukan keturunan ulama, bukan keturunan, gambarannya di sini itu seorang budak bisa menduduki kedudukan orang yang merdeka. Kalau sekarang nggak ada perbudakan, diistilahkan orang redahan, anaknya kuli bangunan, anaknya orang yang jualan seada-adanya, tapi dia bisa menapaki jejak seperti orang-orang yang terhormat. Lihat ulama zaman dulu terkadang bukan anaknya Imam Ghazali, bukan anaknya ulama. Bukan anaknya ulama. Bersaudara Imam Ghazali, Imam Muhammad dan Imam Ahmad, kakak beradik, semuanya jadi ulama besar. Semuanya menjadi tokoh sufi. Bukan anaknya tokoh besar. Tapi itu gak menutup kemungkinan. Begitu juga sebaliknya. Terkadang justru anaknya ulama, anaknya kiai, anaknya orang soleh, anaknya para habaib justru tambah kebalik. Hidupnya di diskotik, hidupnya nggak bermanfaat, bahkan justru cenderung madharat. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita beruntung bisa diberikan oleh Allah kesempatan untuk menuntut ilmu, tinggal kita memperbaiki akhlak kita. Kita hindarkan dari sifat-sifat yang buruk yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu yang kita dapatkan manfaat, kita bisa memberikan kepada yang lain, baik untuk keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, dan kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratin Fatihah.